Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, walaupun dalam keadaan berangkat kita dari hujan deras, tapi masih semangat untuk menjalankan sholat Isya berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan yaitu ngaji tafsir Al-Quran. Salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga kiamat. Semoga kelak di hari kemudian syafaatul uzma beliau itu untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan bahas tentang akhir daripada surat Yunus, yang mana memberikan nasihat kepada kita sekalian, utamanya adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti ini. Kalau kita tidak mendekat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan terombang-ambing, hidup kita akan mudah diterpa oleh hal-hal yang sifatnya menjerumuskan, sehingga dalam rangka untuk mengokohkan iman dan tauhid kita, maka penting sekali kita mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari, membahas firman-Nya, kalamnya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah saya hormati, ayat yang kita bahas adalah surat Yunus ayat 104 ya. Mulai dari 104 sampai akhir yaitu 109. 5 ayat insyaallah kita bahas pada malam hari ini. Saya bacakan ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Baik, satu ayat ini kita bahas perkataannya. Saya baca dulu. Qul, katakanlah. Kalau ingin diimbangi dengan baca di aplikasi Al-Quran boleh ya. Qul, katakanlah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ayat ini memerintahkan kepada baginda Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. In kuntum fi syaikim min dini, in kuntum, jika kalian adalah fi syaikin, dalam keraguan, min dini, tentang agamaku ini, yang mana agamaku ini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, agamaku ini adalah tidak menyembah, jadi aku tidak menyembah alladzina, yaitu kepada orang-orang yang ta'buduna, yang kamu sembah, min dunillah, selain Allah. Walakin a'budullah, akan tetapi aku ini menyembah kepada Allah. Allah adalah alladzi yatawaffakum, yaitu Allah yang telah mewafatkan untuk kalian semuanya. Wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna, untuk menjadi minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Baik, saya hormati, jadi ayat ini diperintahkan ya Nabi kita ini untuk mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, yaitu yaqulu ta'ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad itu adalah Sayyid al-Mursalin, yaitu
penghulu dari para rasul. Wa imamul muttaqin, rasul itu juga imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi julukannya rasul, kalau di dalam tafsirnya di sini dikatakan nabi itu adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Jadi para rasul itu banyak yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Nah, penghulunya, pemimpinnya itu adalah baginda Nabi. Wa imamul muttaqin, dan Nabi itu adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa sedunia ini imamnya ya baginda Rasul. Wa khairul muqinin, dan Nabi itu adalah sebaik-baik daripada orang yang muqinin, orang yang yakin, ya orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintahnya? Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum, jika kalian fisyakking dalam keraguan min dini, yaitu dari agamaku, ai fi robin wastibahin. Jadi yang dimaksud dengan ragu di sini adalah raibin wastibahin, yaitu keraguan-raguan yang sifatnya masih musabih. Musabih itu artinya remeng-remeng, ya masih belum jelas gitu ya. Fa inni lastu fi syakkin minhu, sesungguhnya aku di sini adalah Rasulullah. Fa inni, sesungguhnya aku Rasul ini adalah tidak fi syakkin minhu, tidak ragu lagi. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa aku ini ikut ajaran syariat yang aku bawa ini adalah penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan, mantap saya bahwa ini adalah datangnya dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Bal ladayil ilmul yaqini annahu al-haq. Ya, jadi karena saya tidak ragu, bahkan di dalam diriku ini adalah al-ilmul yaqini, yaitu pengetahuan yang penuh dengan keyakinan. Pengetahuan yang penuh dengan keyakinan annahu al-haq, bahwa agama syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasul itu adalah al-haq. Wa anna ma tad'una min dunillahi batil, dan bahwasanya apa yang kamu minta kepada selain Allah itu adalah batil. Jadi Nabi memberikan penjelasan kepada kaumnya yang saat itu masih musyrik, ya, masih menyembah kepada selain Allah, yaitu dengan kalimat wa anna ma tad'una min dunillah, bahwasannya apa yang kalian semua itu minta, berdoa, menyembah kepada selain Allah, itu adalah batil, itu adalah nggak benar. Wali ala dzalikal adillatul wadihah wal barahin sati'ah, dan bagiku, ya, tentang keyakinanku membawa agama Islam ini adalah al adillatul wadihah, memiliki dalil-dalil yang jelas, wal barahinil sati'ah, dan memiliki bukti-bukti yang nyata. Jadi Nabi itu dalam berdakwah penuh dengan keyakinan dan kemantapan bahwa yang dibawa oleh beliau, syariat yang dibawa oleh baginda Rasul ini adalah syariat yang penuh dengan kebenaran, dan dalilnya, buktinya adalah jelas, wadih. Walihada qala, oleh karena itu kemudian Allah berfirman, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku ini tidak menyembah, yaitu sesembahan-sembahan ta'buduna min dunillah, sesembahan yang kamu sembah min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku nggak bakalan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sesembahan mereka? Yaitu minal andadi wal asnam. Minal andad yaitu dari berupa tandingan-tandingan, atau istilahnya sesembahan-sembahan selain Allah, wal asnam, dan berhala-berhala, wa ghairuha, dan selain daripada berhala. Li'annaha takhluqu wa la tarzuk, sesungguhnya berhala-berhala tadi, sesembahan-sembahan selain Allah itu la takhluqu, tidak bisa mencipta, wala tarzuku, dan tidak bisa memberikan rezeki, wala tatabbaru syai'an, dan tidak bisa mengatur sesuatu pun minal umur, dari perkara-perkara di dunia ini. Wa innama hiya makhluqatun musakharatun laisa fiha ma yaqtadi ibadatu, dan sesungguhnya yaitu adalah makhluk juga, ya, makhluk yang rendah
makhluk yang lemah, yang mana tidak pantas, tidak layak untuk menjadi sesembahan. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Tapi aku ini, kata aku ini kembali kepada Rasulullah. Tapi aku ini Rasulullah ya, itu a'budullah, yaitu menyembah kepada Allah yang mana Allah itu adalah alladzi yatawaffakum. Allah itu juga nantinya akan mematikan kalian, akan mewafatkan kalian. Jadi Nabi memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu bahwa aku ini menyembah kepada Allah yang mana Allah itu adalah yang mematikan kalian juga nanti kalau sudah tiba waktu jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa Allah alladzi khalaqakum, dialah Allah. Allah adalah yang telah menciptakan kalian. Wa huwa alladzi yumitukum, dan dialah Allah yang nantinya akan mematikan kalian. Tsumma yub'atsukum, dan kemudian Allah membangkitkan kalian. Liyujazikum, dalam rangka untuk membalas kalian semuanya, yaitu bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Wa huwa alladzina yastahiqu ayyuban, dialah Allah yang memang berhak untuk disembah, wa yusalli lahu, dan berhak untuk diibadahi, disolat ya, dihadapkan untuk dalam bersolat, wa yukhda'u wa yusjad, dan berhak untuk ditawadui, ditunduki, wa yusjad, dan disujudi. Artinya Allah adalah memang zat yang maha layak, pantas untuk disembah ya, untuk istilahnya disujudi, artinya dihadapkan dalam bersujud gitu ya, itu Allah layak sekali. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi Nabi itu memberikan penjelasan kepada kaumnya. Jadi kalau masalah tauhid Pak, masalah akidah, masalah keyakinan, Nabi itu diperintah oleh Allah untuk tegas seperti ini. Jadi aku ini adalah membawa agama yang diizini atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak menyembah kepada selain Allah, ya, penuh dengan keyakinan dan kemantapan. Kemudian aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Oleh karena itu, wa an aqim, ya, hadapkanlah wajahmu ya Muhammad, lid-dini hanifah, yaitu menghadap atau istilahnya menjalankan agama yang hanif. Agama yang hanif itu Pak Ibu yang saya hormati, itu adalah agama yang lurus, yang dianut oleh para nabi-nabi sebelumnya ya, utamanya adalah karena Nabi Muhammad itu kakek nenek buyutnya adalah Nabi Ibrahim, yaitu yang milahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya. Nabi Ibrahim itu kan dijuluki dengan bapaknya para nabi dan para rasul. Apa bahasa Arabnya Pak? Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi Nabi Ibrahim itu dijuluki bapaknya para nabi dan para rasul. Karena apa? Semua nabi dan rasul kebanyakan terlahir dari cikal bakal kakek namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Nabi diperintahkan oleh Allah, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu ya Muhammad, yaitu menghadap kepada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ai akhlis a'malaka adh-dhahirah wal batinah lillahi. Ai akhlis artinya kamu itu ikhlaskanlah a'maluka, yaitu dalam beramal, amalmu itu baik yang zahirah, yang zahir, wal batinah maupun yang batin, itu ikhlaskan lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqim jami' syara'il dini hanifa, dan hadapkanlah, lakukanlah semua syariat-syariat yang ada, yaitu berdasarkan ad-dini hanifa, agama yang lurus tadi, agama yang hanif. Apa yang dimaksud dengan agama yang hanif? Ay muqbilan ala Allah, yaitu agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mu'radan amma siwahu, dan menolak ya dari selain agama yang hanif tadi. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang yang musyrik ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah yaitu tidak boleh melakukan perbuatan syirik.
Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun ayat ini diperuntukkan untuk Kanjeng Rasul, untuk Nabi, tapi ini adalah untuk kita juga. Jadi walaupun di situ kalimatnya adalah berupa perintah kepada satu orang, yaitu Kanjeng Rasul, tapi ayat ini adalah juga untuk kita, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama yang lurus, agama yang benar. Karena kita ini ikut umat Nabi akhir zaman, berarti syariat yang kita ikuti pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini adanya agama selain Islam yang dimiliki Rasul. Kita meyakini bahwa ada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, tapi kita tidak menjalankan syariatnya. Kita ikutnya syariat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Baik, ayat berikutnya, Pak. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau ya Muhammad itu meminta, berdoa kepada selain Allah, yang mana mala yang fauqa wala yadurruka. Jadi yang namanya selain Allah itu tidak bisa memberikan madarat, tidak memberikan mara bahaya kepadamu, dan juga tidak memberikan manfaat. Sesembahan selain Allah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah tidak bisa memberikan yang namanya madarat, mara bahaya, juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa hadza wasfun likulli makhluqin annahu la yanfa'u wa la yadurru wa innaman nafi Allah huwa Allah Ta'ala. Wa hadza, ini adalah sifat, yaitu sifat daripada likulli makhluk, setiap makhluk. Jadi semua makhluk itu tidak bisa yang memberi manfaat atau memberikan madarat. Jadi walaupun orang itu akan memberikan manfaat kepada kita sekalian, tapi kalau Allah tidak mengizini, ya nggak akan bisa terjadi memberikan manfaat kepada kita. Begitu kebalikannya, kalau Allah tidak menghendaki ada mara bahaya kepada kita, walaupun begitu banyak orang ingin mencelakai kita, ingin mencelakakan kita, nggak akan terjadi kalau Allah tidak mengizininya. Wa innama an-nafi wal abdar huwa Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang namanya an-nafi'u, an-nafi itu artinya adalah yang memberikan manfaat, wabdor, dan yang memberikan mara bahaya, kemadaratan, huwa Allah Ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in fa'alta bi anta auta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jadi kalau kamu itu kok melakukan, yaitu mendoa atau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, maka fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu itu nanti termasuk orang yang zalim. Bapak saudara saya hormati, itulah pentingnya kalau kita ini minta, mohon hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita minta, ketika kita mohon, maka awalilah permintaan kita itu dengan amal-amalan yang mengundang dari kemana Allah mengabulkan doa kita. Amalan apa itu? Sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan juga, yaitu wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kita ingin minta kepada Allah, awalilah Pak dengan perbuatan, yaitu yang namanya sabar dan sholat. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Yaitu dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ini butuh kepada Allah tentang sesuatu supaya Allah memberikan apa yang kita ingini, maka kita sabar dan tunaikan, jalankan, praktekkan, yaitu yang namanya sholat dengan sebaik mungkin. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan penegasan kepada baginda Rasul, apabila engkau ya Muhammad, engkau berdoa meminta kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, fa innaka idza minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kalau disebut dengan ayat yang lain, surat Luqman itu, yang namanya kezaliman itu ya syirik, ya syirik. Zalim yang besar itu ya syirik. Inna syirka, sebenarnya syirik itu
sungguh adalah kezaliman yang besar. Baik, yang saya hormati, kita lanjutkan di ayat yang ke-107. Nah, ini penting sekali Pak, supaya kita tambah yakin, mantap lagi nih. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Wa in yamsaska, maka apabila ya, menimpa padamu ketika Allah memberikan ya, atau menimpakan sesuatu kepadamu bidurrin, dari sesuatu yang mara bahaya, madarat, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyikapnya, tidak ada yang bisa menolaknya, illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli, maka jika Allah mengendaki, atau istilahnya wa yuridka, jika Allah menolak ya bi khairin, dengan kebaikan, malah wa yuridka, apabila Allah mengendaki pada kamu bi khairin, dengan kebaikan, maka fala radda li fadli, Allah maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi may yasha, Allah akan menimpakan kepada orang yang dikehendakinya dari hamba-hamba Allah. Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak saya hormati, mari kita camkan ayat yang terakhir, yang ini penghujung ini. Jadi hadza min a'zamil adillah ala anna Allah wahdah al-mustaqil ibadah. Ayat ini Pak, itu menjadi dalil, yaitu a'zamul adillah, yang agung, yang besar daripada dalil, bahwa Allah itu adalah esa dan berhak untuk disembah. Fa innahu nafi abdar, sesungguhnya Allah itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Al-mu'til mani, Allah adalah bisa memberi tapi juga bisa mencegah. Jadi kalau Allah berkehendak memberi, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Begitu juga Allah ketika menahan, tidak memberi, begitu ya, maka tidak ada yang bisa untuk memaksa jadi mendapatkannya. Nah, ini makanya di sini dikatakan bahwa fa innahu nafi abdur al-mu'ti al-mani, jadi Allah Maha memberi, juga Allah Maha mencegah. Alladzi idza massa bidharrin ka faqru wal marad wa nahwa, yaitu apabila Allah timpakan misalnya yang namanya mara bahaya seperti kefakiran atau sakit, gitu ya. Jadi kalau Allah sudah kehendaki di antara manusia itu adalah diberi sakit, ya, diberi apa yang namanya kekurangan, gitu ya, maka ya terjadi karena itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa yang menolaknya, tidak ada yang bisa menghindarkannya, illa huwa, kecuali dari Allah taala. Li annal khalqa law istamu ala ayyan fa'u bi syai'in lam yanfa'u illa bima kataballah. Jadi kalau seandainya Pak, semua makhluk ini kemudian berkumpul ala ayyan fa'u, untuk memberikan manfaat pada kita, istilahnya ya, bisa tentang suatu, lam yang fa'u, maka tidak akan bisa bermanfaat illa bima kataballah, kecuali Allah yang sudah tetapkan. Jadi Allah sudah menetapkan kebaikan pada kita, ya, maka sampailah kepada kita. Tapi kalau Allah tidak menetapkan kebaikan pada kita, walaupun semua manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, maka itu pun tidak bisa, ya, nggak akan terjadi. Jadi semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini dilanjutkan dengan wa iyyuridha madri yusibu bihi may yasha min ibadihi. Jadi Allah akan menimpakan, ya, sesuatu kebaikan kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ay yahtassu bi rahmati man syaa min khalqi wa dzul fadlil azim. Jadi maksudnya adalah Allah akan mengkhususkan rahmatnya itu kepada makhluknya, karena Allah adalah Maha utama dalam dan Maha agung. Wa huwal ghafur, Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Baik Bapak sekalian hormati, ayat ini ditutup dengan
108 dan 109 dengan kalimat qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqq mir rabbikum. Qul, katakanlah ya Nabi. Jadi diperintahkan lagi nih Rasulullah ini, yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumul haqq, apabila telah datang kepadamu yang namanya kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kebenaran di sini maksudnya Al-Qur'an. Faman ittaqama, maka barang siapa yang memberikan hidayah, barang siapa yang mendapatkan hidayah, fa innama yahtadi nafsi, maka sesungguhnya hidayah itu adalah untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, maka barang siapa yang Allah sesatkan, maka kesesatan itu pun juga untuk dirinya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku, kata Rasulullah, kata Allah ya, untuk menyampaikan kepada Rasul, aku ini adalah tidak menjadi pelindungmu. Wattabi ma yuha ilaika, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, wasbir hatta yakumullahu wa huwa khairul hakimin, sabarlah ya, sesungguhnya sampai Allah menetapkan, wa huwa khairul hakimin, sesungguhnya Allah itu adalah maha bijaksana. Bapak sekalian saya hormati, jadi di penghujung surat Yunus ini Allah memberikan penjelasan pada kita sekalian, yaitu Nabi itu diperintahkan oleh Allah, Pak. Diperintahkan untuk apa? Wahai manusia, yaitu telah datang kepada kamu yang namanya Al-Quran. Al-Quran datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bisa atau yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala dengan datangnya Al-Quran itu, maka petunjuk itu adalah untuk dirinya. Begitu juga ketika Allah sesatkan itu dengan datangnya Al-Quran, artinya nggak manut, nggak percaya, nggak yakin datangnya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesesatan itu pun untuk dirinya. Dan Nabi diperintahkan bahwa wa ma ana 'alaikum biwakil, aku ini tidak menjadi pelindung, tidak menjadi apa istilahnya pengayom bagi kalian semuanya ya. Maka Allah nutup dengan ayatnya wattabi ma yuha ilaika, maka ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan bersabarlah sampai kemudian Allah menyelesaikan, menghakimi mereka semuanya. Allah adalah maha bijaksana dari hakim-hakim yang ada. Baik, bahwa saya hormati, jadi Nabi diberitahu oleh Allah untuk sabar menghadapi umatnya, ya umat yang saat itu dikenal dengan jahiliyah, ya, jahiliyah yang susah diatur, yang susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi dengan buah kesabaran itu, maka ternyata Islam berkembang pesat sampai ke negeri kita Indonesia Nusantara ini, dan alhamdulillah kita pun juga bisa menikmati, yaitu menikmati indah dan bahagianya kita mengikuti ajaran sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan malam hari memberikan pencerahan kepada kita sekalian dan memberikan manfaat, iman takwa kita semakin meningkat, dan akhirnya pun kita betul-betul di akhir zaman ini senantiasa ingin menjalankan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan kita ingin selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, saya hormati, dari saya sekian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya minta maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tanya jawab ya, silakan kalau ada yang bertanya.